Halo, perkenalkan saya Indah dari Padang. Saya merupakan salah satu peserta karir kelas 2023. Saya tidak menyangka ternyata tahun ini saya memberanikan diri untuk ikut andil, ikut nyemplung ke karir kelas yang sebelumnya maju mundur. Sebelum pada akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar tuh banyak banget pikiran negatif kali ya, atau hal-hal yang rasa-rasanya tuh akan sulit, rasa-rasanya nggak akan bisa. Tapi ternyata sekarang saat ini saya di sini, saya menjadi salah satu peserta karir kelas dan saya ikut untuk mencoba mengembangkan diri dengan mengikuti kelas MC moderator untuk mengasah public speaking saya. Saat ini saya aktif di salah satu puskesmas yang ada di Kota Padang. Lebih tepatnya saya merupakan seorang nakes. Dahulunya saya nakes yang bertugas di rumah sakit. Jadi saya domisili di Padang, besar di Padang, lahir di Padang. Kemudian sempat diberikan kesempatan oleh Allah untuk hijrah ke ibu kota. Yang menurut saya, wow. Saya tipe orang yang tidak muluk-muluk, jadi hanya menjalani apa yang ada di depan mata saya saja. Tidak berani bermimpi, bisa dibilang tidak punya mimpi. Ketika ditanya cita-cita kamu dahulu apa, saya sepertinya hanya ikut-ikutan saja. Saya tidak tahu hal apa yang paling menonjol dalam diri saya. Kemudian saya hijrah ke Jakarta setelah lulus kuliah di tahun 2013. Dengan harapan saya bisa move keluar dari jurusan yang sudah saya ambil. Jadi ketika kuliah, saya kuliah karena ingin menyenangkan orang tua. Ya, lebih tepatnya harapan dari orang tua saya dahulu, kemudian dihibahkan kepada saya. Dan saya sebagai anak pertama yang ikut aja, yang penting orang mau bahagia. Jadi saya menerima keadaan itu walaupun hatinya sulit menolak dan tetap menyelesaikannya. Saya pindah dengan kuliah yang masih bisa dibilang kegantung, karena saya nggak ngambil profesi setelah saya lulus sarjana. Karena harapan saya bisa move nih, saya bisa keluar dari profesi ini yang menurut saya nggak suka, bukan bidang saya, bukan hal yang saya senangi. Kemudian saya hijrah ke Jakarta dan mencoba peruntungan di jenis pekerjaan yang gak ada hubungannya lah sama jurusan saya gitu. Kemudian sudah tes sana sini, qadarullah gagal terus. Entah itu gagal di tesnya, dan itu sudah tes terakhir ketika sudah dieliminasi banyak orang dan hanya sisa beberapa orang, ternyata saya yang tidak terpilih. Ada saja hambatannya yang bikin saya lelah, down, merasa tidak percaya diri. Kemudian dalam kesedihan saya kembali on the track. Saya balik lagi ke pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya, dan ternyata sepertinya saya memang harus di jurusan saya, karena ketika saya memasukkan lamaran saya sesuai dengan jurusan saya, ternyata saya malah bisa milih saya harus di mana. Tiba-tiba saya diterima di beberapa rumah sakit dan saya bisa milih nih saya harus kemana. Kemudian akhirnya ya sudah, bismillah, saya mulai masuk lagi ke jurusan saya dan menerima pekerjaan itu mungkin memang yang terbaik untuk saya. Sekitar 1,5 atau 2 tahun, hampir 2 tahun saya di Jakarta, kemudian menikah dan hamil. Karena satu dan lain hal akhirnya move lagi, pindah lagi ke Pekanbaru, dan masih sama, saya bekerja di rumah sakit. Ternyata cita-cita saya yang mau move dari jurusan yang menurut saya bukan saya, tapi ternyata
takdir membawa saya ke pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya. Saya kembali bekerja di rumah sakit. Banyak banget pengalaman yang saya merasa beruntung banget pernah merasakan itu, pernah merantau dan mencicipi bekerja di kota yang lebih besar, kota yang lebih maju ketimbang daerah saya. Banyak pengalaman, banyak hal-hal baru yang sangat-sangat saya syukuri, dan karena tempat itu adalah tempat yang pertama saya berkecimpung di dunia pekerjaan, hal itu memberikan dampak yang baik bagi diri saya menurut saya, karena habit yang terbangun jauh lebih baik. Kemudian walaupun ketika kembali ke sini, ke kota saya merasa tertatih-tatih dalam hal karena beda, ternyata memang pace-nya beda, terus habitnya beda banget. Yang menurut saya cocok banget nih di kota yang dahulu, di ibu kota, ketimbang di tempat saya. Dan itu kembali bikin kok saya berasa mundur ya, kok saya berharap ketika udah ke ibu kota dan bisa jauh lebih maju mungkin ya, lebih mudah mengakses segalanya, dapat tempat kerja dengan pace kerja yang sesuai. Terus balik lagi ke sini, ketika saya ke Pekanbaru udah mulai, oh nggak gini nih, dulu saya kerja nggak gini nih. Terus ketika balik lagi ke Padang, saat ini saya ke Padang, di Padang, dan bekerja di Padang, kok saya berasa mundur apa ya? Atau saya aja yang sombong kali ya, merasa pace kerja saya lebih bagus, tapi saya benar-benar ngerasa saya nggak seperti dulu waktu di ibu kota, sehingga kegundahan itu, kegalauan itulah yang Allah ajak saya nih, dapat jalan nih, saya bisa ketemu dengan Career Class. Itulah mungkin kenapa saya bersikukuh, memaksa diri saya untuk ikut, walaupun tahu nih ini kayaknya sulit banget saya jalanin, saya ikutin, saya takut tidak bisa konsisten, saya takut tidak bisa mengikuti semua kelas, karena kita tahu kelas ini panjang ya durasinya dan intensif pula. Saya tidak mau sia-sia apa yang sudah, karena kita tahu untuk ikut Career Class tentu ada pengorbanan yang kita berikan, dan saya nggak mau itu jadi sia-sia. Jadi awalnya saya takut, tapi ternyata saya beruntung memaksa diri saya, beruntung seperti ngegenjot diri saya untuk, hayu, kamu memang harus lebih ekstra lagi untuk berusaha agar keluar dari kondisi yang seperti ini, agar bisa jadi lebih baik, agar bisa tetap mau untuk belajar, walaupun itu tidak di sekolah, walaupun bukan pendidikan formal, agar mau tetap upgrade ilmunya. Dan terbukti ternyata banyak hal yang saya hanya bisa karena ternyata banyak banget yang saya ketinggalan, saya tidak tahu. Dan terima kasih Career Class sudah menghadirkan kelas ini, sudah membantu kami untuk menggali ini kami nih cocoknya di mana ya, punya potensi apa ya. Dan menurut saya salah satu potensi yang harus dan mesti saya asah yaitu public speaking, MC, moderator. Karena dengan pekerjaan saya yang saat ini, saya membutuhkan skill untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Skill public speaking yang
jauh lebih baik, jauh lebih tertata, sehingga orang lain mudah paham, mudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Karena pekerjaan saya saat ini lebih banyak menuntut saya untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Tidak hanya ke pasien, tetapi juga kepada pihak ketiga. Karena kebetulan saya diamanahi untuk tidak hanya memberikan pelayanan kepada pasien, tetapi juga di bagian manajemen. Sehingga butuh sekali saya untuk mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki public speaking yang baik, sehingga saya bisa menyampaikan maksud dan tujuan saya kepada pasien ataupun pihak ketiga dengan baik. Terutama untuk pasien saya yang ternyata pasien rumah sakit dan pasien yang ada di puskesmas itu jauh berbeda. Dan teknik komunikasi yang diperlukan juga jauh berbeda. Dan ketika di sini, saya lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya semata pasien sebagai si pasien yang sakit, tapi juga masyarakat yang dalam kondisinya sebenarnya dia tidak sakit, tapi akan tetap kontak dengan kami, para nakes, untuk menjaga kesehatan mereka. Karena tujuan dari adanya puskesmas lebih kepada upaya promotif dan preventif, di mana untuk mencapai upaya promotif preventif tersebut lebih banyak memberikan edukasi, lebih banyak berkomunikasi, sehingga saya berharap dengan bisa ikut kelas MC kali ini, kelas public speaking kali ini, saya bisa jauh lebih baik, jauh lebih bagus dalam berkomunikasi, dan juga saya bisa memberikan edukasi, mampu memberikan edukasi tidak hanya secara offline lagi, tetapi juga secara online. Terima kasih untuk kesempatannya Karir Class. Terima kasih sudah membantu kami untuk mengembangkan diri. Semoga kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan. Saya berharap saya bisa mengikuti setiap kelas, mengikuti kelas public speaking ini, dan menerapkannya dengan baik.